Pagi Bu Didit. Ya, pagi Bu Dian. Bagaimana dengan rencana supervisi akademik kita hari ini? Iya, ini saya mau cerita nih Bu, kompetensi yang mau saya kembangkan itu, eh, saya ini kalau ketika melakukan coaching ya Bu, ketika melakukan coaching, saya tuh nggak, kalau mau bertanya itu agak kadang-kadang ragu, ini bener nggak ya, ini bener gitu. Jadi saya suka bingung mau nanya apa ke si coach saya nanti, kayak gitu loh Bu. Berarti Ibu Didit ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Kompetensi bertanyanya itu Bu, karena kan syaratnya nggak boleh menanyakan pertanyaan yang terbuka dan yang tertutup gitu ya. Tapi kadang-kadang suka suka kepleset juga gitu nanya yang itu yang perlu saya perbaiki gitu. Oke. Bagian mana khususnya dari kemampuan bertanya Bu Didit yang ingin saya amati? Bagian mana nih? Itu Bu, kemampuan saya dalam bertanya Bu, dalam bertanya kepada si coach itu yang perlu mau saya perbaiki. Kalau kondisi saat ini Bu Didit masih seperti apa nih Ya, kemampuan kondisinya bertanya? saat ini oke. Saat ini tuh gini Bu, saya sering kalau mau nanya gitu ya, kalau mau nanya ada keraguan ya, ada keraguan, gini, "Ini pertanyaan saya benar nggak ya?" Gitu. Yang kedua gini, kadang-kadang udah keluar nih pertanyaan yang dalam tanda petik dilarang untuk dikeluarkan gitu. Misalnya, yang menuntut jawaban iya atau tidak, dan itu tuh kadang-kadang masih muncul juga gitu. Sama kadang-kadang masih suka apa, nggak sabar, "Aduh gimana ya Mbak?" Banyak bingung gitu, banyak bingung, akhirnya malah pada saat coaching saya kayak grogi gitu ya Bu. Gimana tuh Bu? Kalau Ibu Didit sendiri menilai diri Ibu gimana Bu? Kira-kira? Mmm, saya menilai diri saya itu, saya tahu petunjuknya, tapi saat pelaksanaan, bertanya, banyak bingungnya itu. Pada saat praktiknya kesulitannya gitu loh, saat praktiknya. Kalau ilmunya tahu, oh harus begini-begini tahu. Oh, Ketika mempraktikkan kok nggak semudah itu gitu. Itu Bu. baik Ibu. Kalau begitu, Ibu Didit, mungkin apa yang ingin Ibu Didit lakukan pada saat pendampingan nanti, pada saat coaching nanti, Bu? Saat coaching itu saya mau menggali si kemampuan coach saya dalam, apa namanya, kemampuan coach saya nanti supaya saya bisa lihat nih, oh coach saya ini udah bisa belum, menerapkan, apa namanya, apa sih, membantu membantu ya, membantu menyelesaikan masalah coach saya ketika dia menerapkan budaya positif, gitu. Dia menerapkan budaya positif. Jadi saya tuh pengen yang bantu ya, pengen membantu coach saya untuk, memudahkan dia menerapkan budaya positif di sekolah, itu loh Bu. Nah, eh, Ibu Didit sendiri, de- apakah sudah mulai percaya diri bahwa Ibu Didit mampu menggali dengan tadi Ibu Didit masih ragu-ragu nih bagaimana bertanya yang baik gitu. Nah, dengan Hmm. Ibu Didit bisa menemukan topik permasalahan yang ingin digali dari coachingnya, apakah Ibu Didit sudah mulai memahami, mulai mulai percaya diri bahwa oh ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan digunakan gitu Bu? Hmm. Iya sih, kalau, apa namanya, ya seperti saya bilang tadi Bu, saya tahu gitu ya, tahu,
ilmunya, tahu caranya, tapi ketika mempraktikkan agak ragu kayak gitu, belum belum bisa lancar gitu, belum bisa lancar, masih tersendat ya, masih banyak mikirnya itu, kayak gitu. Apa yang menyebabkan Ibu Didit apa ya kalau bahasa anak sekarang overthinking gitu tentang pertanyaan-pertanyaan Ibu Didit? Iya khawatir, iya ada kekhawatiran ya. Eh, tapi eh, memang mestinya harus saya coba deh Bu, harusnya saya coba deh, saya coba aja dulu deh. Gitu, coba dulu ya, yang penting coba ya Bu ya. Iya iya Baik Ibu iya betul. Didit, berarti untuk kegiatan prasupervisi kita, Ibu Didit sudah Ibu Didit dan saya sudah mensepakati bahwa Ibu Didit akan mencoba untuk menyampaikan Mm, pertanyaan-pertanyaan kepada Koci tentang penerapan budaya positif. Baik Ibu, mm, nanti saya akan mengamati proses jalannya coaching antara Ibu Didit dan coachnya. Jadi silakan kepada Ibu Didit untuk melanjutkan prosesnya. Jadi nanti kita sama-sama belajar ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum Pak Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sehat ya Pak ya? Sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah udah sehat ya Pak. Karena kemarin sempat ada insiden, tapi kayaknya saya lihat Pak Darwis sudah lebih fresh nih hari ini. Oke, sesuai rencana Pak, hari ini Pak Darwis kan mau ngobrol sama saya, mau ngobrol katanya tentang bagaimana apa namanya penerapan kemarin tuh Bapak mau katanya cerita tentang apa penerapan budaya positif ya Pak ya. Gimana tuh Pak ceritanya Iya Pak? itu. Iya, apa namanya? Kan ini saya lagi double job ya, banyak Mm-mm. kegiatan dan aktivitas. Jadi kelas saya juga termasuk wali kelas ya, wali kelas 7. Jadi kelas saya ini agak sedikit terbengkalai ya terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah kami itu ada 3 poin, yakni budaya santun, budaya mandiri, dan juga budaya peduli di sini. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sekarang Pak Darwis yang kondisinya nih, kondisi yang Pak Darwis alami saat ini, Pak Darwis itu seperti apa kondisinya terkait dengan penerapan budaya positif tadi? Tadi dikatakan bahwa Pak Darwis sedang keadaan ada double job ya Pak ya, ada double job. Terus kondisinya seperti apa sih Pak? Nah, setelah saya lagi double job ini, kelas saya agak sedikit tertinggal sih. Di situ kelasnya itu agak sedikit kotor. Kemudian perlengkapan kelas itu ada yang hancur karena anak-anak main bola di dalam ruangan. Kemudian juga apa namanya rak-rak sendal sepatu itu berantakan. Termasuk pembelajaran juga kurang aktif. Mereka juga banyak sering bermain dan juga ribut saat pembelajaran sih. Nah, yang sudah dilakukan oleh Pak Darus untuk mengatasi itu apa tuh Pak? Yang sudah dilakukan untuk mengatasinya? Bingung sih Bu kita. Saya mau ngawalin dari mana dulu ini. Oh gitu. Jadi kalau yang ada di perencanaan Bapak nih, saya nih mau mengatasi ini. Terus yang apa saja nih yang mau dilakukan? Apa saja yang sudah terbesit di benaknya Pak Darwis itu untuk mengatasi itu? Kalau saya sih ngambil yang kecil-kecilnya dulu aja mungkin. Yang pertama saya mau diskusi dulu kayaknya dengan anak-anak. Diskusi dan juga evaluasi perkembangan kelas selama beberapa bulan ini. Ya, nanti ada habis lagi diskusi baru nanti ya kita saling
refleksi lah, refleksi diri, Iya, refleksi iya. teman-teman. Menurut Pak Darwis itu bisa nggak dilaksanakan berbarengan atau dinya kayak ada ABC yang dilakukan? Apakah Pak Darwis merasa sanggup melaksanakan semuanya dalam waktu bersamaan, atau menurut Pak Darwis mau diprioritaskan atau bagaimana, Pak? Kayaknya untuk yang diskusi dan juga evaluasi itu bisa sih Bu, karena nanti kita kan ada jam wali kelas, setiap Senin itu ada jam wali kelas. Nanti di situ kita diskusi dan juga sesi refleksi kelas kita sih. Di situ bisa, nanti setelah dari refleksi baru nanti mulai apa namanya, memfasilitasi anak-anak dalam menata kembali kelas, menata kembali apa namanya, perlengkapan kelas yang masih kurang, dan juga apa namanya, memperbaiki sikap ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Kalau kondisi idealnya nih Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa kondisinya masih berantakan, banyak sampah dan seterusnya ya, masih belum kondusif ya Pak ya kondisinya. Lalu harapannya Bapak kondusifnya situasi di sekolah Bapak yang kondusif itu yang seperti apa bayangannya Bapak? Bapak pinginnya seperti apa? Kalau yang saya harapkan sih guru-guru ketika masuk ke kelas itu lingkungan kelas bersih, rapi, rak sendal sepatu itu tersusun dengan rapi, sepatu dan juga sendal tidak dibawa, serta pada saat pembelajaran itu mereka lebih apa namanya, bukan tenang ya, tetapi mengikuti pembelajaran sesuai dengan alurnya masing-masing. Oke. Tadi juga saya dengar Bapak ini punya bayangan, sekolah saya kondisinya seperti ini, sementara keadaannya seperti ini gitu ya. Keadaannya seperti ini sekarang, tapi Pak Darwis tuh punya bayangan, seperti ini. Kalau diibaratkan orang jalan tuh Pak Darwis tuh sekarang masih di rumah gitu ya. Masih di rumah, terus apa namanya, tujuannya masih belum sampai nih, belum nyampe ke sana ya. Terus tadi saya dengar Pak Darwis sudah berusaha untuk naik kendaraan nih mau ke sana ya, udah mau naik kendaraan. Tadi Pak Darwis katanya udah berencana mau sudah berencana atau sudah melakukan apa namanya, diskusi tadi? Berencana atau sudah melakukan tadi? Pak Darwis sampaikan untuk diskusi tadi. Baru rencana sih, Baru rencana. Oke. Baru rencana ya. Jadi dengan Pak Darwis pun sudah punya rencana nih. Pak Darwis kan tadi melihat kondisi ini. Dengan Pak Darwis sudah punya rencana, kalau diibaratkan kita naik kendaraan tuh, Pak Darwis tuh udah mulai naik kendaraan ya, karena udah punya rencana. Kalau jarak yang mau ditempuh itu yang harus ditempuh adalah misalnya 10 kilo nih. Pak Darwis tuh udah jalan berapa kilo tuh dengan Pak Darwis punya rencana itu? Maksudnya gimana Bu? Gini Pak, gini ya Pak ya. Kan Bapak ini Bapak punya ngelihat situasi sekolah seperti ini ya, yang masih belum kondusif. Terus setelah melihat itu Bapak punya rencana mau mengubah gitu kan, dengan Pak Darwis punya rencana A, B, C gitu tadi, mau diskusi dan seterusnya. Berarti Pak Darwis tuh udah beranjak dong dari kondisi sebelumnya, dari yang cuma melihat, terus Pak Darwis sudah punya rencana tuh, artinya Pak Darwis tuh kan udah mulai naik kendaraan nih ibaratnya ya, udah mulai naik kendaraan. Nah, sementara Pak Darwis pengen ke tempat yang dituju itu pengen sekolahnya bagus dan seterusnya, seperti harapan Bapak, kondisinya rapi, siap dan seterusnya. Nah, Pak Darwis itu sudah mulai berjalan berapa kilo menuju ke ini. Kalau jarak yang ditempuh tadi adalah 10, itu Pak Darwis itu udah mulai jalan berapa kilo tuh? Baru sedikit sih Bu, karena kan belum sama sekali belum Baru dilaksanakan. Sedikitnya dari 1 kilo sampai 10 kilo itu sudah jalan berapa?
Baru 2 kilo, oke, baru 2 kilo ya, Pak. Berarti masih ada 8 kilo lagi yang harus ditempuh ya, Pak? Atau Bapak mau langsung, saya harus nyampe deh, atau, saya mau baru sampai di sini aja, atau gimana? Mau sampai targetnya sampai berapa, 10? Ya, Harus saya sih nyampe sempat pengennya juga? sampai selesai semua dan sesuai dengan Sampai harapan yang selesai? saya Oh, bayangkan. sampai 10 ya? Berarti Pak Dari sudah berjalan 2 kilo, masih ada perjalanan 8 kilo lagi. Nah, untuk nambah nih yang 8 kilonya tadi, apalagi nih nanti rencananya Pak Darwis? Jadi nanti saya Senin ya, karena setiap Senin kita ada jam wali kelas. Saya Senin itu ya saya coba untuk diskusi kepada anak-anak dari hati ke hati, kemudian juga saling merefleksi antara diri dan juga teman-teman sebaya. Nah, itu setelah Senin itu baru nanti kita akan mencari solusi dari Ya. diskusi itu sih. Apa namanya, rencana, misalnya gini, perlu support nggak? Perlu support dari siapa gitu untuk melaksanakan itu? Kalau support sih sekolah sudah mensupport ya, sudah Ya, mensupport support dengan sudah ada. kegiatan wali kelas itu diadakan setiap hari Senin. Itu sekolah sudah memberikan bantuan waktu ya, memberikan waktu tambahan pada saya sebagai wali kelas. Ya, jadi Bapak sudah dapat support, Bapak sudah punya rencana A, B, C, Bapak sudah dapat support. Nah, nanti mau dimulai dilakukan rencana Bapak tadi karena sudah dapat support juga ya. Kapan mau dilaksanakan, Pak? Senin besok sih. Oh ya, oke, besok. Oke. Alasan pemilihan besok tuh apa tuh ya, Pak? Karena lebih senggang atau apa? Pas jam wali kelas. Oh, Senin oke, besok. ya pas jam, ya. Jadi alasannya, saya mau besok deh karena pas momennya pas ya Pak ya. Oke. Eh, Baik Bapak, tadi itu Bapak kan masih bingung ya tadi, Bapak masih bingung nih mau mengatasi masalah yang dihadapi. Sekarang masih bingungkah atau sudah seperti apa sekarang perasaannya setelah bincang-bincang ini Pak? Alhamdulillah ya Bu, sedikit lebih lega ya. Setidaknya saya punya Iya. step-step, saya punya langkah-langkah yang runut ya dari awal sampai dengan akhir. Semoga nanti 8 kilo sisanya bisa tercapai dengan maksimal. Ya. Oke. Eh, Terima kasih Pak Darwis. Alhamdulillah kalau begitu ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang direncanakan Pak Darwis tadi terlaksana. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Didit, selamat kembali lagi. Gimana Bu Didit setelah ketemu dengan coachnya nih? Iya, eh Sepertinya rasanya, menyenangkan kayaknya. iya kayaknya sudah mulai mencair ya keraguan saya tadi ya, sudah mulai mencair. Tadinya saya belum bisa, ragu gitu ya. Tadi tuh saya ragu kayak nggak percaya diri, tapi sekarang tuh karena udah bisa, udah mencoba, bisa. Meskipun tadi ada beberapa perkataan saya yang harus saya ulangi karena belum dipahami oleh coach saya tadi, Ibu, gitu. Oke. Kalau Bu Didit sendiri, gimana sih pada saat performa Ibu tadi sedang melaksanakan coaching, itu performa Ibu kira-kira seperti apa? Belum sempurna ya, kalau sempurna sih jauh, tapi sudah lebih baik daripada yang saya bayangkan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kayak gimana ya, kalau
ditaruh di skala itu mungkin saya pada posisi 7 deh ya, 7 atau 8 ya, 8 deh, 8 8. Karena kan, masih ada tadi itu, coach saya tadi masih ada belum paham sehingga saya harus mengulangi. Bukan salah pertanyaan ya, tapi mungkin, mmm, ada pilihan kata yang perlu saya perbaiki sih kayaknya, gitu. Kenapa Bu Didit bisa menilai diri sendiri sampai 8 gitu? Kenapa tidak Iya 10 gitu? iya iya, kenapa bukan 10 ya itu, Bu, karena, apa, ya karena mestinya kan lancar ya, Bu, nggak harus kita harus, eee eee, coach tadi nggak harus bertanya lagi, "Maksud saya apa?" Gitu kan, "Maksudnya Ibu ini apa ya?" Gitu, masih ada pertanyaan itu, "Mohon Bu diulangi tadi," gitu, tadi si coach-nya. Berarti kan pertanyaan saya kurang, bisa ditangkap gitu, kayak Oke. gitu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Iya Ibu, silakan. Oke. Baik, dari hasil pengamatan saya, sebenarnya kemampuan Ibu Didit untuk bertanya itu sudah baik. Eh, Ibu Didit tadi sudah menanyakan kondisi coaching-nya, kemudian Mhm, juga sangat berempati dengan kondisi yang dihadapi oleh coach mhm, bahwa saya hari ini punya kendala, punya ketidakmampuan itu Ibu Didit mensupport dengan menyatakan bahwa apa apa sih rencana Bapak gitu kan. Jadi mengajak coachingnya untuk berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu dan itu sangat sangat suportif, sangat berempati gitu. Nah, tetapi ada hal-hal yang bisa dikembangkan dari Ibu Didit adalah eh, ketika Ibu Didit menanyakan Bapak posisinya sekarang ada di mana kalau tidak salah tadi Ibu Didit menyampaikan seperti itu ya Bu mhm, ya itu Ibu Didit bisa membalikkan kata-kata dengan Bapak Bapak Darwis tadi kalau tidak salah itu menyampaikan saya baru 2 nih Bu. Nah, eh, pada waktu itu Ibu Didit menyampaikan seperti apa? Pada waktu pada saya baru 2 gitu. Udah jalan berapa kilo nih? Oh 2 gitu. Pada waktu itu Ibu Didit heeh heeh. menyampaikannya seperti apa? Iya saat itu saya berpikir, "Oh berarti masih ada nih yang harus dilalui," gitu, oleh Pak Darwis. Terus saya tadi menanyakan usahanya untuk mencapai yang sisanya, terus targetnya mau berapa, itu tadi yang saya tanya ke beliau itu. Berarti kalau dalam pandangan Ibu Didit eh, dari 1 sampai 10 itu yang terlihat ketika Pak Darwis bilang saya baru sampai titik 2 nih gitu. Nah, apa yang ada dalam pandangan Ibu Didit? Iya, saya setuju sih ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darwis, karena tadi kan memang Eee, dia sudah punya rancangan, rencana mau apa, tapi memang belum dilaksanakan. Dan itu untuk menuju apa yang diimpikan tadi oleh Pak Darwis, memang masih banyak yang harus dilakukan. Dan dia sudah menyadari bahwa, "Oh saya masih di sini." Dia sudah beliaunya si Pak Darwisnya tuh sudah menyadari bahwa, eee, "Oh masih banyak nih yang harus dia lakukan." Gitu tadi, Bu. Kalau misalnya Ibu Didit ada dalam posisi Pak Darwis, Mhm. apa perasaan Ibu Didit ketika menyatakan bahwa saya dari 1 sampai 10 saya masih 2 nih gitu. Apa yang Ibu rasakan? Kalau Ibu Didit ada di posisi Pak Darwis. Ya, kalau saya jadi Pak Darwis sih saya berpikir gini, "Oh, saya harus lari lebih cepat ya, supaya harapan saya tadi bisa tercapai atau cari moda transportasi yang paling cepat deh," gitu. Kayak gitu sih, Bu.
Oke. yang saya Ah, pikir. Kalau saya jadi dari padarwis ya. kalau jadi padarwis ya Bu ya. Oke. Nah, dari situ Mm-mm. kita bisa belajar, kita bisa bisa mungkin kita kita posisikan bahwa Ibu Didit ada di posisi Pak Darwis. Saya masih 2 nih gitu. Nah, perasaannya berarti masih masih aduh berat banget nih, masih sampai ke 10 gitu ya Bu ya. Mm. Nah, Mm. masih sampai ke 10 masih berat banget gitu. Nah, kira-kira apa yang harus Ibu Didit lakukan untuk bisa lebih mensupport Pak Darwis? Oh, berarti saya bisa support Pak Darwis dengan mengajak Pak Darwis untuk menggali lagi kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dilakukan, bukan, apa ya, bukan kemungkinan, tapi untuk menggali lagi, kalau tadi moda transportasi berarti, apa ya, aset ya, menggali lagi aset yang bisa dilakukan oleh digali oleh Pak Darwis gitu. Me eee, Mengarahkan ke sana sih sebetulnya, membantu ke situ, ke arah situ. Baik, Ibu Didit. Nah, berarti dari sini kesimpulan apa yang bisa Ibu Didit dapatkan dari apa yang kita bicarakan? Bagaimana proses coachingnya Bu Didit, itu menurut Bu Didit seperti apa nih? Oh, kalau dari saya ngobrol ini sih ada satu nih Bu yang saya tangkap bahwa saya harus mencoba memposisikan diri dulu sebagai coachee ya, memposisikan diri sebagai coachee kalau saya yang menghadapi masalah itu, oh saya merasakan apa, saya berpikir apa, kayak gitu. Itu sih jadi bisa memancing memancing saya bisa memancing apa, agar saya bisa lebih mampu lagi bertanya gitu. Lalu supaya bisa pertanyaan saya nanti lebih mengalir dan mudah dipahami oleh si coach saya, itu sih, Bu. Oke. Uh, Kalau rencananya nih Bu, rencananya, apakah Ibu Didit akan melaksanakan apa yang Ibu sampaikan tadi? Iya, saya akan, mempraktikkan, Bu, ya, mempraktikkan apa yang, tadi sudah saya rencanakan tadi, akan mempraktikkan pada kesempatan berikutnya nih kan kami kan memang udah janjian ya, Bu, sama Pak Darwis untuk terus, ngobrol, terus diskusi, tentang, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Darwis. Jadi secepatnya biasanya kalau hari ini kita ngobrol, besok kita ngobrol lagi gitu sih biasanya, Bu. Proses coaching-nya itu bisa dibilang hampir setiap hari ya, Bu, ya. Hampir setiap Oh, hari kayak baik, gitu, heeh. baik Ibu. Berarti Ibu Didit sudah punya rencana, Ibu Didit sudah bisa menyimpulkan. Jadi semoga supervisi hari ini bisa menambah apa ya, insight untuk Ibu menambah memperkaya pengalaman Ibu untuk Mhm, proses yang selanjutnya. Gitu Ibu? mhm. Ya, iya Ibu, terima kasih. Baik, terima Eh, kasih juga Hari ini saya Ibu. dapat banyak masukan juga dari belajar. Saya belajar dari yang Ibu lakukan ke saya. Oh, Ibu melakukan ini berarti saya harus bisa deh kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima Merasa kasih Bu lega saya. Didit. Ya, terima kasih.